Apa yang kita percaya tentang Allah bukan cuma mempengaruhi cara kita beribadah, tapi juga cara kita bekerja, bersosialisasi, mencintai, membesarkan anak, dan bahkan cara kita memandang diri sendiri. Karena prinsip yang kita pegang dan percayai akan membentuk cara kita hidup. Seri ini akan membahas 5 dampak perbedaan prinsip tauhid dari Islam dan Tritunggal dari Kristen, dan kita akan melihat contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari belajar dan merenungkannya bersama. 1. Identitas diri. Siapa kita di hadapan Allah? Dalam Tritunggal, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan karena Allah itu relasional, kita juga dirancang untuk menjadi makhluk yang berelasi. Artinya, kita bukan cuma makhluk yang taat, tapi juga dipanggil untuk masuk dalam persekutuan kasih. Identitas kita bukan hanya hamba, tapi juga anak, sahabat, yang dikasihi secara pribadi oleh Allah. Dalam Tauhid, Allah adalah satu pribadi tunggal yang jauh dan transenden. Manusia disebut sebagai Abdu Allah, hamba Allah. Status paling tinggi adalah menjadi hamba yang tunduk dan taat. Hubungan dengan Allah bersifat vertikal dan formal, bukan relasional dan personal. Dampak praktisnya, orang Kristen diajar untuk berbicara kepada Allah seperti kepada Bapa, dengan keberanian namun juga kasih. Sementara dalam Tauhid, pendekatan kepada Allah lebih formal dan penuh jarak, karena Ia sepenuhnya di atas dan tidak bisa didekati secara pribadi. Orang Kristen diajar untuk berbicara kepada Allah seperti kepada Bapa, dengan keberanian, namun juga kasih dan rasa hormat. Ini bukan sekadar gaya bahasa, tapi mencerminkan realitas teologis bahwa Allah dalam Tritunggal adalah pribadi yang mengenal dan mengasihi kita secara personal. Yesus sendiri mengajar, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, Matius 6 ayat 9, dan Rasul Paulus menulisnya, kita berseru Aba ya Bapa. Roma 8 ayat 15, contoh kasus Tritunggal. Seorang anak muda Kristen baru saja gagal total dalam hidupnya. Ia merasa hancur, malu, dan kehilangan arah. Di tengah tangisannya malam hari, ia menengadah dan berdoa. Tuhan, aku tahu aku jatuh, tapi Engkau tetap Bapakku. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku tahu Engkau tetap terima aku. Tolong aku bangkit lagi. Itu bukan doa hafalan, itu doa relasi. Penuh air mata, jujur, kadang berantakan, tapi terdengar oleh Bapa yang penuh kasih. Karena hubungan itu tidak tergantung performa. Bapa tetap Bapa bahkan ketika anaknya gagal. Sementara dalam konsep Tauhid, pendekatan kepada Allah bersifat jauh, formal dan penuh ketundukan. Allah adalah satu pribadi yang tinggi dan transenden dan tidak bisa disebut sebagai Bapa atau didekati secara pribadi. Contoh kasus Tauhid, seorang remaja Muslim menghadapi kecemasan berat menjelang ujian dan tekanan keluarga. Ia ingin berserah kepada Allah. Namun yang tersedia hanyalah salat 5 waktu dalam bahasa Arab, yang harus dilakukan sesuai aturan posisi dan waktu. Meskipun hatinya ingin menangis dan bicara dari hati, ia tidak terbiasa menyapa Allah secara langsung atau personal. Ia mungkin membaca zikir atau doa-doa hafalan, tapi tetap ada jarak emosional dan relasional. Allah adalah Tuhan yang harus ditaati dan ditakuti. Kedua, makna kasih dan hubungan antar manusia. Dalam Tritunggal, kasih bukan sekadar perintah, tapi bagian dari hakikat Allah itu sendiri. Karena sejak kekekalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah hidup dalam kasih yang sempurna. Kasih yang sejati tidak fokus pada diri sendiri, namun juga pada orang lain. Itulah sebabnya, dalam kekristenan mengasihi sesama bukan cuma moralitas, tapi partisipasi dalam hakikat Allah. Dalam Tauhid, Allah adalah satu pribadi tunggal, dan kasih bukanlah hakikat dasarnya. Allah bisa mengasihi, tapi kasih itu baru diekspresikan setelah ada makhluk. Dampak praktisnya, dalam Tritunggal, kasih adalah landasan semua hubungan manusia, dalam keluarga, pernikahan, komunitas, dan pelayanan. Sementara dalam konsep Tauhid, hukum menjadi dasar utama, dan kasih sering dipahami lebih sebagai sikap belas kasihan atau kemurahan. Contoh kasus Tritunggal, seorang ibu muda Kristen sedang tertekan. Suaminya sering lupa tanggung jawab dan tidak peka, ia hampir menyerah. Tapi ketika membaca Efesus 5 dan 1 Korintus 13, ia menangis dan berdoa, Tuhan, kasih-Mu enggak pernah menyerah padaku. Ajari aku mengasihi suamiku seperti Engkau mengasihi aku. Ia tidak mencari pahala, ia tidak dibebani hukum. Ia belajar mengasihi karena ia sendiri tinggal dalam kasih Allah. Motivasinya, kasih yang lebih besar telah lebih dahulu menyentuh hatinya. Sementara dalam konsep Tauhid, Allah dipahami sebagai satu pribadi tunggal. Dan kasih bukan hakikat kekalnya, tapi salah satu dari banyak sifatnya. Hubungan dengan Allah dibangun di atas ketaatan terhadap hukum-hukum syariat. Dan hubungan antar manusia lebih banyak didasarkan pada norma dan struktur sosial, daripada kasih yang relasional dan menebus. Contoh kasus Tauhid, seorang pria Muslim tradisional bertengkar dengan istrinya.
Karena merasa telah dilanggar haknya, ia segera merujuk pada aturan fikih yang memberi hak untuk menegur dan, bila perlu, mengambil tindakan tegas. Ia berkata, "Saya tidak membenci kamu, tapi sebagai suami saya punya hak syariat. Kalau kamu mau dihormati, kamu harus taat." Yang menjadi landasan hubungan adalah kewajiban hukum dan peran sosial, bukan kasih yang rela mengalah atau menanggung kesalahan. Pengampunan atau kelembutan bukan hal utama, kecuali setelah pihak yang bersalah tunduk pada aturan. Dalam Tritunggal, kasih adalah asal, jalan, dan tujuan. Dalam Tauhid, kasih adalah sifat, tapi bukan pusat. Dan perbedaan ini tidak hanya membentuk cara manusia beragama, tetapi juga bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Ketiga, kehidupan komunitas dan masyarakat Allah Tritunggal adalah kesatuan dalam keberagaman, 3 pribadi, 1 hakikat. Bukan keseragaman, tapi harmoni. Karena itu, dalam kekristenan gereja digambarkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota, berbeda, namun bekerja bersama. Setiap orang punya karunia dan peran yang unik, tapi semua diarahkan kepada satu tujuan, memuliakan Kristus. Dalam Tauhid, keesaan Allah menjadi pola utama dalam struktur masyarakat. Kehidupan sosial cenderung diarahkan pada keseragaman akidah, ibadah, dan sistem. Keberagaman dianggap potensi perpecahan, bukan kekayaan. Dampak praktisnya, komunitas Kristen diajar untuk menoleransi perbedaan non-esensial dan merayakan keberagaman tubuh Kristus. Sementara dalam sistem yang diinspirasi Tauhid, tuntutan untuk seragam dan tunduk pada satu sistem seringkali lebih ditekankan. Contoh kasus Tritunggal. Dalam sebuah gereja kota besar, jemaat berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang suka ibadah khusyuk dan tenang, ada yang ekspresif dan karismatik, ada yang reformis dengan pengajaran mendalam, ada juga yang baru bertumbuh dan masih banyak bertanya. Alih-alih memaksakan semua harus sama gaya, pendeta mereka berkata, "Kita berbeda cara, tapi satu tujuan, memuliakan Kristus." Tangan dan kaki bentuknya beda, tapi semua bagian dari satu tubuh. Mereka memilih untuk melayani bersama meskipun tidak semua sepakat dalam detail, karena yang menyatukan mereka adalah Kristus, bukan preferensi pribadi. Contoh kasus Tauhid. Di sebuah lingkungan mayoritas Muslim, seorang pemuda mencoba memulai komunitas diskusi terbuka. Ia mengajak teman-teman dari berbagai latar belakang Islam, yang tradisional, yang sufi, bahkan yang lebih rasional. Namun segera, ia ditegur oleh tokoh agama lokal karena dianggap membuka ruang bagi pemikiran yang menyimpang. Ia diberi peringatan, "Kita ini satu umat. Jangan memecah belah dengan pendapat yang tidak sesuai mazhab. Kalau semua bebas berpendapat, nanti ajaran kita jadi rusak." Akhirnya, perbedaan harus diam atau dibubarkan karena kesatuan diukur dari keseragaman, bukan relasi kasih dalam perbedaan. Tritunggal mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tapi bagian dari rancangan Allah yang agung. Dalam tubuh Kristus, tangan tidak perlu menjadi mata, dan mata tidak perlu menyeragamkan semuanya jadi tangan. Sebaliknya, Tauhid dalam praktik sosial cenderung mencari satu bentuk yang seragam. Karena dalam satu pribadi, kesatuan hanya bisa dipahami sebagai keseragaman. Keempat, pengampunan dan penebusan. Dalam Tritunggal, penebusan berasal dari dalam Allah sendiri. Bapa mengutus anak untuk menyelamatkan. Anak taat dan mati di salib. Roh Kudus memampukan kita menerima karya keselamatan itu. Pengampunan bukan cuma keputusan sepihak, tapi bagian dari relasi kasih Allah bagi umatnya. Dalam Tauhid, Allah mengampuni karena Ia berkehendak, tidak ada penebusan. Yang ada adalah timbangan amal. Selama amal baik lebih berat dari dosa, ada harapan masuk surga. Dampak praktisnya, iman Kristen mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Hal ini membuahkan kerendahan hati, syukur, dan pengharapan. Sedangkan dalam Tauhid, sistem berbasis usaha dan hukum. Contoh kasus Tritunggal, seorang pemuda Kristen sedang jatuh dalam dosa lama yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia merasa malu, takut dihukum, dan sempat ingin menyerah dalam imannya. Tapi ketika membaca Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ia tersungkur dan menangis berkata, "Tuhan, aku jatuh lagi, tapi Engkau tidak menyerah padaku. Aku mau bangkit bukan untuk membuktikan diriku, tapi karena Engkau tetap memanggilku sebagai anak." Ia tidak jadi hancur oleh rasa bersalah, karena imannya tertanam dalam anugerah, bukan nilai rapornya sendiri. Dan justru dari situ, muncul kerendahan hati dan semangat untuk bertobat tanpa putus asa. Contoh kasus Tauhid, seorang pria Muslim taat menjalani puasa, salat, dan zakat dengan konsisten. Namun saat ia kehilangan pekerjaannya, ia berkata kepada temannya, "Aku sudah ibadah dengan benar,
Tapi kenapa Allah masih kasih ujian seperti ini? Apa karena ada dosa yang belum aku bersihkan? Beberapa waktu kemudian, ia mendapati tetangganya, yang hidupnya tidak terlalu taat, malah mendapat rezeki besar. Ia bergumam, adil nggak ya Allah itu? Aku kan lebih taat. Di sini, relasi dengan Tuhan terasa seperti transaksi. Aku taat, Tuhan memberkati. Kalau tidak diberkati, berarti ibadahku kurang atau doaku belum cukup. Dan kalau merasa sudah cukup taat, muncul potensi merasa lebih benar daripada orang lain. Kelima, pengaruh dalam kebudayaan dan peradaban. Konsep tentang Allah sangat mempengaruhi bagaimana sebuah budaya berkembang. Dalam sejarah Kristen, ide Allah Tritunggal melahirkan konsep individu yang bermartabat, hak asasi, dan kebebasan berekspresi dalam perbedaan. Kebebasan berpikir, diskusi teologis, dan eksplorasi sains didorong, karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Dalam tradisi Tauhid, masyarakat cenderung membentuk struktur yang hierarkis dan seragam. Kebenaran bersumber dari wahyu dan otoritas, bukan diskusi terbuka. Eksplorasi dibatasi oleh batasan-batasan ketat dalam akidah. Dampak praktisnya, kebudayaan yang dibentuk Tritunggal cenderung terbuka terhadap dialog, pluralitas, dan kebebasan nurani. Sementara dalam Tauhid, struktur sosial dan politik sering bersifat sentralistik dan seragam untuk menjaga kemurnian keesaan. Contoh kasus Tritunggal. Di sebuah universitas Kristen di Indonesia yang Injili, diadakan dialog terbuka antara seorang teolog Reformed, seorang agnostik, dan seorang dosen Muslim. Topiknya, apakah semua agama sama? Moderator membuka dengan berkata, kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi karena kita percaya bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar Allah, maka kita juga percaya semua orang berhak menyatakan pikirannya dengan hormat. Mahasiswa dari berbagai latar hadir, Kristen, non-Kristen, bahkan ateis, dan tidak ada yang dibungkam, diusir, atau diancam. Karena dialog dianggap sehat bagi pencarian kebenaran, bukan ancaman terhadapnya. Contoh kasus Tauhid. Seorang cendekiawan Muslim di negara mayoritas Islam menulis artikel tentang pentingnya kebebasan berpikir dalam tafsir Al-Quran. Ia mencoba membandingkan beberapa tafsir klasik dan mengusulkan pendekatan baru yang lebih terbuka. Hasilnya, ia dipanggil oleh otoritas agama dan diberi peringatan keras. Beberapa kelompok menuduhnya menyesatkan umat dan menggoyahkan persatuan akidah. Dalam waktu singkat, artikelnya ditarik, akun media sosialnya diserang, dan ia diberi label sebagai liberal sesat. Bagi sistem yang berbasis tauhid, kesatuan iman sama dengan kesamaan tafsir dan praktik. Kebebasan berpikir, apalagi menyuarakan tafsir alternatif, bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Allah yang Esa, penutup. Keyakinan kita tentang Allah bukan hanya teori di atas kertas, tapi fondasi seluruh hidup kita. Allah seperti apakah yang kita kenal? Allah yang jauh atau Allah yang hadir? Allah yang satu dan tertutup, atau Allah yang satu namun relasional dalam kasih kekal? Itu pertanyaan yang pantas direnungkan. Karena di baliknya, ada keputusan sangat penting yang akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kehidupan setelah kematian. Tulis di kolom komentar apakah ada contoh kasus lain atau malah ada keberatan dengan penjelasan ini. Kita bisa diskusi terbuka dan menghormati untuk sama-sama belajar dan mencari kebenaran di kolom komentar.